dari Kota Pahlawan, Surabaya, 92,9 BFM. .9 BFM Surabaya. People, saya Wulan Handayani pagi hari masih bersama Anda. Dan seperti janji saya tadi, ya tepat jam 7 pagi kita akan ngobrol bersama dari kawan-kawan Dharma Mulia Christian School Surabaya. Bagaimana anak tidak rewel waktu masuk sekolah. Nah, people, mungkin hari pertama masuk sekolah itu tampak menyenangkan ya untuk anak-anak yang mungkin belum pernah sekolah, penasaran ingin sekolah. Atau mungkin juga untuk anak-anak yang sudah sekolah ya untuk kenaikan dan sebagainya, karena mereka akan masuk sekolah udah terbiasa libur. Nah, justru kadang-kadang hari pertama masuk sekolah itu kadang kepingin satu lagi, libur lagi dan sebagainya, people. Nah, sepertinya mereka lebih senang ada di rumah karena mungkin main dan sebagainya. Nah, bagaimana mengatasi anak ketika rewel saat akan masuk sekolah? Karena sebentar lagi mungkin hari Senin, people ya, anak-anak kita juga akan masuk sekolah. Bagaimana mengatasinya agar tidak rewel? Nah, dan juga bagaimana mereka sampai merasa nyaman saat akan masuk sekolah. Nah, narasumber kita pagi hari ini hadir untuk memberikan tips-tips yang jitu, people, agar dapat mempersiapkan anak dengan baik jelang masuk sekolah. Line SMS kami buka untuk Anda bergabung saat ini, people, di 08175270.000. Sekali lagi 08175270.000. Baik, saya perkenalkan narasumber kita pagi hari ini. Yang hadir bersama kita ada Ibu Eti Yuliani SEMM dan Ibu Lana Hindriani SS. Nah, beliau dari Dharma Mulia Christian School sebagai salah satu praktisi pendidikan di Surabaya. Nah, kita akan sapa ibu-ibu yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi, Mbak Wulan. Iya, puji Tuhan. Untuk pagi hari ini kita akan banyak ngobrol ya, Bu, tentang bagaimana tentang parenting ya, parenting ini bagaimana agar anak tidak rewel saat masuk sekolah. Nah, people, Anda bisa bergabung bersama kami siap-siap sekarang juga. Pegang handphone Anda untuk bertanya di 08175270.000. Nah, sebagai bocoran dulu di awal, ada 3 souvenir cantik untuk Anda yang bertanya, dan pertanyaannya nanti akan dipilih. Baik, ya baik. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ini ini anak-anak saat hari pertama masuk sekolah. Kadang-kadang kan kita lihat bersama, kadang-kadang diiming-imingi ya, Bu ya, supaya bisa nggak males, nggak takut. Iya, biar semangat ya. Biar semangat itu kadang-kadang ya udah sepeda baru atau baju baru, sepatu baru, kadang ya, Bu ya. Ya, sepatu baru biar semangat. Aduh, Ma, aku kan gini, sudah aku minta sepeda baru. Nah, pikir-pikir, aduh beli enggak ya gitu. Tapi biar semangat, enggak apa-apa deh beliin. Nah, bagaimana, Bu, menjelang tahun ajaran baru ini sebaiknya kita sebagai orang tua? Iya, biasanya kalau tahun ajaran menjelang tahun ajaran baru buat anak-anak yang sudah bersekolah di tahun kedua atau selanjutnya, pasti memasuki tahun ajaran baru itu sesuatu hal yang menyenangkan. Pasti mereka antusias untuk menantikan ketemu teman-teman barunya, ketemu dengan teman-teman yang sudah lama mereka nggak ketemu, dengan guru-gurunya. Begitu juga orang tua. Orang tua itu sangat antusias untuk mempersiapkan anaknya untuk masuk tahun ajaran baru. Kalau kita lihat di mal-mal banyak orang tua yang bawa anaknya untuk bersama-sama mempersiapkan, beli seragam baru, sepatu baru, buku, tas baru, buku baru, serba sangat baru, antusias sekali. Tapi pada saat
tahun ajaran baru sudah mulai, ternyata anak-anak pada rewel, terutama anak-anak yang baru masuk sekolah, masuk TK, masuk bangunnya playgroup, kepagian, bangun harus pagi, kemudian mereka kaget masuk sekolah banyak orang, gitu kan, terus lihat kiri kanan depan belakang, loh anak-anak pada nangis semua, teman-temannya, mereka jadi takut. Mereka bahkan tidak mau masuk kelas. Betul. Mereka terus bergandengan tangan sama orang tuanya, nggak mau lepas. Kadang-kadang minta orang tuanya masuk ya Bu ya. Betul. Sampai orang tuanya harus ikut sekolah juga gitu. Itu sesuatu hal yang wajar. Anak-anak mengalami transisi Mbak Wulan. Jadi dari yang tadinya mereka nyaman di rumah dengan lingkungan yang mereka kenal, orang tuanya atau siapa saja keluarganya ada di rumah, kemudian mereka masuk ke dalam suatu lingkungan yang baru, di mana di situ mereka asing semua. Siapa ini? Banyak orang asing buat mereka. Itu membuat mereka tidak nyaman, tegang, bahkan menjadi saking nggak nyamannya mereka jadi tegang, rewel. Iya, seperti itu. Tapi itu sesuatu hal yang wajar. Nah, itu berarti memang kondisi-kondisi yang seperti ini, anak takut maju ke depan, takut masuk ke ruangan dan sebagainya, itu wajar. Nah, namun bagaimana kita memahami sebagai orang tua kondisi seperti ini, Bu? Kalau dibiarkan terus, misalnya seperti apa? Betul. Jadi di sini seringkali orang tua terlupakan untuk mempersiapkan mentalnya anak. Yang dipersiapkan adalah secara fisiknya. Jadi orang tua mempersiapkan materi-materinya, lupa mempersiapkan anaknya, mental anaknya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita ketahui ya, kita perlu persiapkan begitu. Betul, Bu ya, sebagai orang tua ya, untuk anak-anak. Jadi terutama orang tua harus menyadari bahwa ini adalah dunia baru buat anak-anak. Jadi mereka harus mensupport anak memasuki dunia baru ini. Seperti itu, mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan dengan baik. Nah, kadang-kadang kita juga melihat anak-anak ini mungkin kalau untuk anak-anak yang baru masuk sekolah ya Bu ya, minta ditemani dan sebagainya, yang mungkin sebelumnya belum pernah sekolah, baru mau masuk akan TK atau akan masuk SD, lingkungan yang sangat baru. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang mungkin naik ke kelas ya, dari kelas 2 ke kelas 3 dan sebagainya. Aduh, kepingin masih liburan terus. Nah, ini bagaimana? Iya, betul. Ada juga anak yang memasuki tahun ajaran baru untuk anak yang sudah tahun kedua atau berikutnya, itu juga masih malas-malasan untuk masuk karena sudah terlena kemarin libur. Oleh karena itu akan lebih baik sebuah sekolah itu tidak langsung pelajaran. Ada masa orientasinya dulu, ada masa penyesuaiannya dulu, tidak langsung tiba-tiba pelajaran. Mereka saling kenal dulu lagi, untuk sharing bersama, nyanyi bersama dulu, melakukan aktiviti bersama-sama yang menyenangkan, sehingga anak-anak siap kembali untuk masuk sekolah. Seperti itu. Iya, itu Bu Eti ya. Mungkin dari Ibu Lana. Iya, Ibu Lana sendiri bagaimana Bu untuk kita mengetahui anak-anak, mungkin sebagai di sini Bu Lana sebagai kepala sekolah untuk TK ya, Dharma Mulia. Baik, silakan Bu. Kalau anak-anak itu memang cenderung untuk rewel, pasti nangis ya. Yang pertama itu pasti mereka nangis, mereka takut. Jadi kalau siapapun yang mengantar, entah itu mamanya, entah itu mungkin pengasuhnya atau siapapun, itu pasti dipegang kenceng-kenceng kayak nggak mau lepas gitu. Bahkan walaupun mungkin dari gurunya sudah dengan ramahnya, dengan menyambutnya, tapi tetap aja perasaan takut itu pasti ada. Memang tidak semua, tetapi ada juga yang berani langsung saja masuk gitu ya. Bahkan ada yang sudah menyuruh pulang, sudah mama pulang, itu ada. Ada juga jangan yang di sini, di luar aja. Iya, malu kalau mamanya betul. Ada juga yang seperti betul, itu. Ada yang seperti itu. Memang natural, wajar aja terjadi.
tergantung sifat masing-masing anak mungkin Bu ya. Jadi Betul. mungkin kita juga harus memahami hal tersebut. betul. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita people? Mungkin kita tahu sifat masing-masing anak-anak kita ya. Ada yang berani tiba-tiba langsung masuk dan orang tuanya tidak boleh ikut-ikut, tapi ada juga yang harus ditemani. Nah, people, bagaimana supaya anak-anak kita tidak rewel? Ternyata harus ada kerjasama ya antara Ya, anak betul. dan Antara guru dan orang tua, Iya, antara sekolah betul, dan sekolah dengan orang tua. Betul. Nah, apa saja yang perlu diketahui oleh anak-anak kita jelang masuk sekolah dan orang tua ini harus tahu memahami kondisi tersebut. Di people, kita akan break sejenak, jangan kemana-mana. Silakan line SMS kami buka untuk Anda. Jangan lupa ada 3 souvenir cantik buat Anda yang bertanya pagi hari ini. Silakan ketik SMS Anda di 08175270.000. Kami tunggu kebersamaan Anda di 08175270.000. 92,9 BFM Surabaya. Baik, B People, ya masih dalam perbincangan bersama Dharma Mulia Christian School. Ya, B People, tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana agar anak tidak rewel masuk sekolah. Nah, ini tadi sih mungkin hanya gambaran ya. Memang banyak dari anak-anak rewel ketika masuk sekolah. Entah ada saja alasannya, mungkin takut dan sebagainya, atau kepingin masih renang lah, liburan dan sebagainya. Nah, B People, kita sebagai orang tua tentunya kita harus punya tips juga bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Nah, bersama Dharma Mulia Christian School pagi hari ini yang lokasi berada di Raya Dukuh, Kupang Barat nomor 32 dan 50. Ada Ibu Eti Siahaan pagi hari ini sebagai Direktur Pendidikan, dan juga ada Ibu Lana Hindriani dari TK Kristen Dharma Mulia. Berbagi tipsnya buat kita semuanya, dan tetap Anda bisa ikuti SMS kami buka di 08175270.000. Ternyata sudah ada beberapa SMS masuk, namun kita akan bahas dulu sedikit ya Bu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua memahami kondisi psikologis anak tadi, karena mereka menghadapi grogi jelang masuk sekolah ini Bu. Bagaimana? Silakan Bu Eti. Iya. Memang Mbak Wulan, anak perlu mengetahui dan merasa aman dan nyaman terhadap suasana baru, teman baru, guru baru, dan pelajaran-pelajaran yang baru. Sesuatu yang baru atau asing ini pasti kita bisa alami, pahami bersama. Kalau kita sebagai orang dewasa saja juga butuh waktu dan keberanian untuk penyesuaiannya. Ketika akan masuk kalau kembali ke suasana yang baru. Iya, betul. Apalagi ini untuk anak-anak. Iya. Rasa takut, cemas, grogi, tapi juga ada rasa semangat untuk mulai sesuatu hal yang baru pasti ada. Ya, khususnya mungkin bagi anak-anak yang rasa ingin tahunya sangat besar, sangat begitu, tinggi ya? Betul, antusias mereka untuk memasuki itu. Perasaan-perasaan demikian juga pastilah dilalui banyak orang, terutama untuk anak-anak. Anak butuh, ya ini anak-anak yang terutama yang rewel-rewel, Mbak. Kita kan sebagai orang tua pasti tahu tentang karakter anak masing-masing. Seperti misalnya saya bisa sharingkan sebentar. Saya memiliki 3 anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Pastinya begitu ya Bu. Iya, dengan karakter berbeda-beda. Jadi anak pertama saya itu paling sulit untuk menyesuaikan diri. Jadi anak membutuhkan lebih banyak, anak pertama saya ini, untuk rasa aman, rasa dimengerti, butuh dukungan agar mereka bisa memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu gitu. Sedangkan anak saya yang nomor 2, 3 aman-aman, tancap gas. Bahkan pada saat mau masuk kelas pertama aja, seperti Mbak Wulan tadi katakan, Mama nggak usah ikut, aku bisa ya. Gitu. Memang melihatnya ini kebanyakan anak-anak begitu ya Bu ya. Yang pertama biasanya agak takut-takut, yang kedua nerocos saja langsung masuk. Mungkin kita sudah pengalaman ya. Makanya di sini orang tua itu dibutuhkan
perlu mempersiapkan si kecil itu ini dia, untuk memasuki dunia baru ini. Nah, seperti itu. Sedangkan bagaimana mempersiapkan anak-anak kita khususnya yang TK untuk ke sekolah yang baru begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, mungkin Ibu Lana, ya silakan Bu Lana. Di sini Bu Lana sebagai kepala sekolah untuk TK Dharma Mulia. Baik, silakan. Kalau untuk TK ini mungkin bagaimana mempersiapkan anak untuk ke sekolah yang baru, mungkin kita bisa mundur istilahnya flashback dulu sebelum orang tua itu menyekolahkan anaknya. Pasti kan sebagai orang tua saya percaya orang tua pasti memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi sebelum memasukkan anaknya ke sebuah sekolah, pasti dia akan survei dulu istilahnya seperti itu. Ingin memberi yang terbaik pasti untuk anak-anaknya. Yang terbaik, survei dulu. Mungkin entah mereka kalau orang tua modern, saya yakin mereka sudah browsing lewat internet atau apapun, kemudian mencari tahu dengan orang-orang atau mungkin mencari lokasi yang terdekat dengan rumah mungkin, ya seperti itu. Nah, itu bisa anaknya itu diajak mengunjungi sekolah tersebut. Kalau sudah menentukan pilihan ke sekolah A mungkin, jadi diajak mengunjungi sekolah tersebut. Bisa dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, bisa ini loh kalau mau ke sekolah lewat ini, lewat taman ini mungkin. Survei dulu, jadi diajak dulu. jalan-jalan. Diajak seperti jalan-jalan, jadi supaya nyaman nanti dulu. lewat mana? Nah, belok kiri. Nah, di sini ada taman. Nah, di situ ada TK Dharma Mulia begitu. Iya, betul. Terus misalnya seperti itu. Ya, ke sebuah sekolah. Nah, kemudian nanti sampai di sana pasti kan ada gurunya, pasti menemui gurunya kan. Itu bisa dikenalkan. Selain orang tua bisa berkenalan dengan gurunya, sekaligus anaknya bisa diajak berkenalan dengan gurunya juga. Kemudian dari situ bisa ditunjukkan ini loh sekolahnya, gedungnya. Nah, ini ruang kelasnya. Ada tempat mainnya. Ada tempat mainnya. Anak-anak kan pasti iming-iming pertama iya, itu. Betul. Pasti ingin kecenderungannya pasti ingin bermain. Mungkin di rumah nggak punya kan mainan seperti itu, mungkin dia cenderung untuk mencoba dan bermain, dibuat senyaman mungkin. Apalagi kalau di rumah mungkin mainnya sendiri, di sini bisa sama teman-teman. Itu lebih menyenangkan buat anak-anak Bu ya. Iya. Bagaimana caranya Bu untuk selain mengenalkan kepada anak-anak tadi agar mereka nyaman, khususnya untuk yang TK masuk ke sekolah yang baru, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh orang tua Bu? Iya, ini peran orang tua memang cukup penting ya, sangat penting bahkan karena mereka kan dekatnya pasti dengan orang tua sebelum mereka masuk sekolah. Jadi sebaiknya juga sesudah anak-anak itu sekolah juga orang tua perlu komunikasi yang sangat intens dengan anaknya. Jadi tadi di sekolah ngapain, terus tadi gurunya ngapain, nyanyi apa, seperti itu. Jadi memahami perasaan anak tersebut. Jadi kita bisa mengkonfirmasi apa yang dia rasakan. Jadi bukan cuma sekedar anaknya pulang sudah seperti itu, sudah sekolah, enggak. Jadi orang tua berperan sangat penting dalam perkembangan psikologis anak, terutama anak yang baru masuk sekolah. Baru akan masuk sekolah. Mungkin kita juga sebagai orang tua salah satu persiapannya juga ngajak mereka berdoa mungkin Bu ya, supaya kalau ngatasi rasa takut ada Tuhan loh ada yang Tuhan. sama-sama diajak doa gitu. bersama, minta anak menirukan. Itu juga bisa. Jadi muncul sebuah kepercayaan diri juga begitu. Mungkin ada tambahan Bu Eti? Iya. Peranan orang tua, betul kata Miss Lana tadi, bahwa kita perlu sebagai orang tua itu mengambil posisi empati terhadap anak, memposisikan diri kita di posisi anak. Jadi kamu takut ya, misalnya gitu, tidak apa-apa. Itu sesuatu hal yang biasa kok kalau kamu masuk di dalam lingkungan baru, kamu merasa takut. Kami atau mama ada kok bersama-sama kamu. Jadi tidak perlu takut. Jadi kata-kata bahwa kita sebagai orang tua sangat memahami kondisi mereka, sangat memahami bahwa rasa takut itu adalah sesuatu hal yang wajar, yang biasa kamu dialami bagi anak-anak yang
di dunia baru, di masa transisi itu yang perlu. Jadi jangan terus anak malah dimarahi, gitu aja kok takut, ayo berani, anak mama pasti bisa. Langsung seperti itu malah jadi tertekan anaknya. Iya, malah itu, Bu, ya? Jangan. Tetapi kita ambil posisi, kita memahami dulu perasaan anak. Setelah kita memahami, baru kita memotivasi dengan kata-kata. Jadi, ayo kita berdoa, yuk. Kita pasti bisa, kamu pasti bisa. Besok diantar mama lagi ya. Jadi ini beda ya. Ya, betul. Walaupun kelihatannya mau tujuannya sama, tetapi caranya pendekatannya harus. Sehingga anak merasa, oh ya, mamaku ngerti kondisiku gitu. Iya. Cara itu. yang bijak. Nah, iya, betul. Nah, seperti janji kita tadi, Bu, ya kan nanti ada 3 souvenir cantik untuk yang bertanya. Ternyata ini Be People juga banyak, karena mungkin hari-hari ini orang tua juga kelabakan mengatasi anak ini. Seperti anak saya ini, aduh banyak sekali yang satu permintaannya, yang satu, aduh kok aku deg-degan ya nanti. Nah, ini ada seorang ibu yang bergabung bersama kita saat ini 2290. Sebentar, saya bacakan, tidak mencantumkan nama, mungkin mohon maaf. Ini Ibu Yuliani. Ya, Ibu Yuliani, saya pikir sama ini ya Bu ya, Bu Eti. Bu Eti Yuliani Siahaan. Nama yang populer, jadi nama banyak populer. orang Iya. Ini SMS pertama Ibu Yuliani mau bertanya, Bu. Apa yang harus dilakukan orang tua mempersiapkan anak masuk sekolah setelah libur panjang? Karena ketika libur anak susah disuruh sebentar Bu. Susah disuruh mengulang pelajaran. Jadi maunya tuh disuruh mengulang pelajaran, dibaca-baca. Nah, nanti supaya ini susah sekali. Bagaimana kita persiapannya, Bu? Apalagi ini sudah tinggal berapa hari lagi masa liburan. Mungkin, iya, Bu Eti, mungkin ya? ini SD bukan TK, ini SD ya, mengulang pelajaran. Iya, ini biasa dialami oleh orang tua. Jadi habis libur panjang, kemudian mereka santai-santai bersama teman-teman atau orang tua, tiba-tiba harus masuk ke sekolah yang harus mempersiapkan diri mereka untuk sekolah. Kemudian sekolah itu pelajaran, nanti masih kerjakan PR, sudah mulai les lagi. Wah, seperti itu ya. Nah, inilah masa transisi yang paling penting yang harus dipersiapkan buat orang tua. Pengalaman saya sebagai orang tua, kalau menghadapi seperti itu, beberapa hari sebelumnya sudah kita persiapkan. Waktu libur kita sudah habis, gitu. Terus apa ya yang harus kita lakukan supaya kita bisa siap masuk sekolah nanti, gitu. Jadi diskusi dalam bentuk diskusi seperti karena itu. Ini sudah hari Jumat, jadi sudah harus kita mulai hari ini. Iya, hari kan pelajaran mulai Senin, biasanya hari Senin ya. Itu jadi dari sisi orang tua dulu, Mbak Wulan. Jadi dari orang tua harus sudah mempersiapkan dulu, secara jauh-jauh hari sebetulnya. Harusnya beberapa hari sebelum atau minggu sebelum masuk itu sudah mulai dipersiapkan. Ya sudah ya, karena ini sudah SD, jadi sudah lebih mengerti gitu. Kemudian dari sisi sekolah, seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan kita, bahwa 3 hari menjelang sekolah itu tidak ada pelajaran, Mbak Wulan. Jadi adalah masa anak-anak menyesuaikan dulu lagi ya. Iya. Jadi di situ tidak ada pelajaran sama sekali, perkenalan kembali, mengenalkan guru wali kelas yang baru. Nah, itu dia. Ya, kemudian apalagi kadang-kadang ada image untuk anak-anak, Bu ya. Aduh, saya dengar nih nanti kelas sekian gurunya nih, katanya jahat. Itu. Jadi harus kenalan lagi dulu dengan guru wali kelasnya yang baru. Kemudian hari pertama pasti diajak nyanyi-nyanyi dulu. Kemudian mereka suruh, kalau kelas 2, 3 dan seterusnya, itu memang disarankan untuk menceritakan kembali apa yang selama liburan, aktivitas apa, berlibur kemana mereka. Bisa dalam bentuk mereka disuruh buat mengarang atau maju ke depan untuk sharing pengalaman mereka. 2-3 hari dilakukan seperti itu masa adaptasi sebelum masuk ke sekolah berikutnya, jenjang berikutnya. Itu saya kira
bisa membuat anak-anak lebih nyaman. Lebih nyaman ya, Iya. nanti pada akhirnya untuk belajar selanjutnya. Betul. Begitu, Bu, ya. Kemudian Dan ini mungkin juga salah satu yang dilakukan oleh Dharma Mulia Christian School, Bu ya. iya, jadi seperti misalnya untuk di minggu-minggu pertama kita tidak sampai full sampai siang sekolah. Jadi paruh hari saja mereka masuknya supaya tidak jet lag gitu ya, kaget gitu. Jeglak bahasa Jermannya Kan, gitu, Bu, iya, karena membangkitkan belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan itu kan butuh waktu, butuh persiapan. Iya, juga. Ya. seperti itu. Baik, nah ini ada juga mungkin namanya Pak Bapak atau Ibu Immanuel ini ya. Apakah ada pertemuan antar orang tua dan guru, mengingat kadang orang tua bingung dengan kalimat apa yang tepat untuk anak kita itu agar mereka mau masuk sekolah sehingga anak nggak rewel lagi. Jadi kalimat atau bujukannya yang tepat begitu loh, Bu. Mungkin bagaimana? Ada Bu Eti atau Bu Lana? Oke, kalau komunikasi dengan orang tua pasti ada dan sangat disarankan karena kan memang untuk anak harus ada kerjasama yang bagus juga. Tadi sempat disinggung oleh Bu Eti juga bahwa kerjasama antara orang tua dan juga sekolah itu sangat diperlukan. Ada, jadi kita kalau sebuah sekolah itu yang baik pasti ada komunikasi yang terjalin dengan orang tua, ada jadwal pertemuan antara orang tua dan guru mengenai perkembangan anak. Selain tentu saja pada saat rapot ya, selain itu jadi ada di awal itu kita ada pertemuan dengan orang tua menjelaskan mungkin tentang programnya atau mungkin tentang bagaimana cara mengatasi anak. Biasanya itu kita ada tanya jawab seperti itu. Nah, disitulah orang tua mulai ya ada yang curhat. Kalau pengalaman saya sebagai kepala TK mungkin orang tua itu mereka ada sedikit cerita gitu, anak saya di rumah begini. Gimana ya supaya dia bagus nantinya di sekolah. Pasti harapannya orang tua kan seperti itu. Nah, disitulah peran guru dan juga sebagai fasilitator untuk ya memberitahu atau memberikan info kepada orang tua. Ya, disitulah tips-tipsnya seperti apa di situ. Akan saling sharing, Bu, saling ya. sharing. Nah, tentunya orang tua jadi jangan segan-segan untuk misalnya menjalin komunikasi. Kadang-kadang orang tua merasa sibuk, Bu. Jadi untuk komunikasi langsung dengan guru, aduh nggak sempet deh, biarin aja deh, biarin lama-lama berbahaya juga ya, Bu. Iya. Karena komunikasi ini juga harus demi juga anak-anak kita. Ya. Baik, pertanyaan ketiga ini datangnya dari Ibu Lis ini, Bu ya, Ibu Iis atau Ibu Lis nih saya kurang jelas. Ya, Ibu Iis sebut saja, mau menanyakan bagaimana cara mengatasi anak yang mungkin agak sedikit berbeda, tetapi karena kita masih di program parenting, jadi tetap kita akan bahas bagaimana cara mengatasi anak yang mau menang sendiri, Bu. Ya, silakan. Iya. Anak mau menang sendiri itu mungkin di sekolah juga sering ya. Sering. Kita melihat anak yang harusnya aku pokoknya yang tahu. Iya, betul. Itu sesuatu hal yang wajar juga, Mbak Wulan. Kenapa? Karena di usia dini itu ego mereka yang ke depan itu sudah pasti. Itu memang di dalam perkembangan psikologi anak itu muncul. Jadi anak TK, anak SD kelas 1 itu rasa ego mereka ingin diperhatikan, ingin menang sendiri, itu sesuatu hal yang alami seperti itu. Makanya sekolah yang baik itu tatanan bangkunya itu agak berbeda. Jadi supaya anak merasa bahwa semua diperhatikan itu dengan cara cycle ya. Iya, jadi semua tidak baris ya, Bu ya. Tidak baris. Jadi semua sepertinya ada di depan. Sepertinya semua ada di depan, semua bisa melihat gurunya, semua merasa terperhatikan. Itu seperti itu. Kemudian bagaimana caranya supaya ada tip lagi yang kalau mengatasi anak-anak ego seperti ini adalah kita ngasih pengertian ke mereka. Seandainya kalau kamu di posisi anak yang di belakang tadi gimana gitu. Jadi anak-anak diajak berdialog, nanti mereka akan bisa mengerti dan diajak berpikir juga. Berpikir juga, betul. Bukan langsung
kamu itu diklaim langsung dijat, dihakimi seperti di label itu jangan. Tetapi ya. diajak bicara baik-baik, tatap matanya. Mama bisa ngerti kalau kamu seperti itu, pengen menang sendiri. Mama bisa ngerti. Tapi coba anak yang kamu kalahkan itu gimana rasanya? Seandainya kamu jadi anak tersebut gimana? Ambil empati dari orang lain. Itu membantu kita membangun diri anak untuk care terhadap sesama, mengasihi kepada sesama. Kasih ada di situ. Buah roh akan mengalir dari setiap yang perbuatan-perbuatan yang akan dia lakukan. Ya. Seperti itu. Baik, ini tipsnya untuk Ibu Iis ya. Dan satu lagi Bu, pernahnya sebelum kita akan break, ini ya banyak Bu, ternyata puji Tuhan. Ini ada Bu Dewi. Bu Dewi ini dari Wiyung ini ya. Mungkin tidak jauh ya lokasinya Bu dari sekolah. Bagaimana mempersiapkan anak kita Bu, khususnya untuk TK? Yang TK untuk ke sekolah yang baru, bagaimana juga cara membiasakan anak-anak bangun pagi. Ini dia. Silakan Bu Lana, karena ini tugas Ibu sebagai kepala juga ya, untuk bisa sharing tipsnya ya. Bangun pagi itu yang memang masalah bangun pagi itu yang sering jadi masalah untuk orang tua. Jadi selain masuk sekolah pertama kali, kadang kalaupun sudah berjalan itu kadang mereka masih masuk sekolahnya telat itu pasti ya masih alasannya bisa dipahami. Susah bangunnya ya, seperti itu. Susah dibangunin ya, kita pastilah bisa memaklumi. Mungkin tips-tips yang bisa saya sampaikan mungkin dari orang tua, sekali lagi ini juga peran orang tua sangat penting. Pembiasaan. Jadi, supaya tidurnya tidak terlalu malam. Memang di sini ada unsur disiplinnya, menerapkan disiplin di situ. Jadi tidak tidur terlalu malam dan konsisten. Orang tua harus bangun lebih dulu dari kadang-kadang orang bagaimana dengan orang tua yang juga, itu juga pertanyaan. Punya kebiasaan juga enakan bangunnya siang. Tidak jarang terjadi orang tua juga pengakuan, saya bangunnya yang telat miskin. Nah, jadi yang bikin terlambat orang tua. Orang tua kan anaknya sudah bangun, nah orang tuanya belum bangun. Kan anaknya masih harus diantar ya. Jadi mereka masih bergantung pada orang tua. Nah, di sini juga kembali ke peran orang tua sangat penting. Jadi yang pertama mungkin anaknya tidurnya jangan terlalu malam. Jadi supaya anak cukup tidur sehingga bangun pagi pun juga fresh. Imbasnya nanti tidak rewel masuk sekolah. Dan mungkin orang tua juga perlu persiapan seperti itu, Bu. Tidak tidur terlalu malam, pegang gadget tidak terlalu malam. Betul, ya itu menujunya ke situ. Iya, gitu sih. Iya, baik. Ini mungkin ini tips ya untuk Ibu Dewi yang ada di Wiyung pagi hari ini. Dan kita break sejenak, Be People. Jangan kemana-mana, masih bersama Dharma Mulia Christian School tentang bagaimana mengatasi anak agar tidak rewel jelang masuk sekolah. 92,9 BFM Surabaya. Be People, hari pertama masuk sekolah tampak menyenangkan. Namun pernahkah kita mengalami justru di hari pertama masuk sekolah anak-anak kita yang seusia TK atau SD malah menangis. Nah, ini karena anak yang biasanya berada di rumah hampir sepanjang hari bersama orang tuanya. Nah, kali ini harus berada di tempat baru bersama orang-orang yang baru dikenal juga selama beberapa jam. Tentu pengalaman baru yang akan dirasakan ini membuat anak tegang. Nah, dan kadang juga merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita dapat memahami kondisi anak kita ketika rewel saat akan masuk sekolah, dan bagaimana pula mengatasi anak yang rewel tersebut hingga merasa nyaman saat akan masuk sekolah. Nah, dapatkan tips tadi narasumber kita yang hadir bersama kita pagi hari ini ada Ibu Eti Siahaan sebagai Direktur Pendidikan dari Dharma Mulia Christian School Surabaya, dan Ibu Lana Hindriani sebagai Kepala TK Dharma Mulia. Sudah berbagi beberapa tips ya buat kita semuanya, Be People. Nah, selanjutnya kita akan menyapa beliau kembali karena masih ada satu rangkai perbincangan kita. Dan Be People, Anda yang ingin ber-SMS silakan, masih terbuka kesempatan buat Anda di 08175270.000. Iya. Baik. Kita ke SMS dulu ya, Bu ya. Satu lagi ini
Ya, kadang-kadang kan seorang ibu misalnya, ayo kita mau sekolah, ayo. Nah, ini Ibu Ana mengalami sebuah kendala, ini usia 36 tahun. Apa ada tips-tips untuk mengatasi anak yang cenderung tidak suka dengan kata ayo? Nah, bagaimana Bu? Biasanya memang lebih ke arah ayo sekolah. Nah, itu memang menjadi momok untuk anak, percaya atau tidak percaya, ini memang seperti itu. Jadi kalau sudah mendengar kata ayo berangkat sekolah nanti telat, wah itu sudah anak-anak sudah stres duluan. Jadi kalau boleh saya sharekan tipsnya, diganti kalimatnya. Karena saya berkecimpung di TK ya, jadi lebih ke arah ayo tidak ada ayo, bermain yuk. Nah seperti itu, siap untuk bermain. Nah seperti itu, siap untuk bertemu dengan teman-teman baru. Jadi kita mulai membiasakan begitu Bu ya. Iya betul. Nah ini mungkin juga untuk Bu Eti ya, bagaimana cara agar anak ini mudah beradaptasi dengan suasana yang baru. Mungkin Bu Eti atau Bu Lana silakan untuk sharing Bu. Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, jadi misalkan hari pertama untuk anak yang benar-benar belum pernah bersekolah, atau ini hari pertamanya dia, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, alangkah lebih baik kalau anaknya diajak dulu mengenal lingkungan sekolah. Kalau dia sudah mengenal, begitu hari pertama masuk, sudah pernah ketemu dengan gurunya, tinggal dia bertemu atau berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau menurut pengalaman saya, anak itu jauh lebih mudah untuk berinteraksi dengan temannya, walaupun itu teman baru sekalipun. Kita perlu akui, kita perlu akui bahwa mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi dibandingkan dengan orang dewasa kalau bertemu dengan orang baru. Itu secara alami mereka punya kemampuan itu. Jadi kalau untuk berinteraksi memang baik dari orang tua maupun guru, perannya juga sangat penting untuk mengarahkan saja, jangan terlalu istilahnya disetir gitu ya, tapi mengarahkan saja. Pasti secara alami mereka akan cepat berinteraksi. Ya, baik Bu. Ini ada juga yang ingin sharing, ada Bu Dewi, ini pengalamannya. Anak-anak saya ini saya ajak ke toko buku dulu Bu. Ini mungkin cara mengatasi juga anak yang rewel saat akan masuk sekolah. Dirayu untuk belikan beberapa alat-alat untuk sekolah yang baru buat memberikan semangat. Jadi nggak terasa sekalian jalan-jalan ke mall, sekalian warming up, pemanasan untuk persiapan masuk sekolah gitu, dengan alat-alat sekolah yang baru meskipun tidak semua dibeli. Nah itu bagaimana Bu? Mungkin ada sedikit respon juga dari Ibu, mungkin Bu Eti Siahaan. Iya, biasanya orang tua akan seperti itu. Yang dilakukan Bu Dewi, sharing Bu Dewi tadi, banyak orang tua selalu mempersiapkan anak-anaknya dari sisi ayo kita beli dulu, hal-hal yang menyenangkan seperti itu, memberi reward seperti itu. Tapi perlu juga selain secara materi, kita mempersiapkan mental anak seperti yang kita diskusikan sejak pertama. Jadi mengajak anak, lebih baik mengajak anak ke sekolah dulu, biar mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian berkenalan dengan guru-gurunya. Itu juga bisa melengkapi seperti yang dibilang Bu Dewi tadi sih. Seperti itu. Nah, ini ternyata ada respon juga dari tidak mencantumkan nama, sebut saja 6977. Ini iming-iming hadiah. Apakah mendidik anak? Nah, karena mirip korupsi, kita akan nyogok mereka begitu. Bagaimana Bu? Iya, kalau saya sih lebih nyebutnya memberikan suatu apresiasi ya. Jadi dia harus meraih apa dulu. Jadi mendidiknya tidak diberikan dulu, tetapi anaknya melakukan dulu, tanggung jawabnya dulu dikerjakan dulu ya, kewajibannya dulu dikerjakan, baru haknya. Inilah kamu. Jadi supaya anak juga terbiasa bahwa dia harus bekerja keras dulu, dalam tanda kutip ya, bekerja keras dulu untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kalau anak-anak biasanya sepeda, biasanya kalau mau sepeda baru atau mungkin mainan baru atau apa mungkin yang dia pengen banget itu. Kamu harus melakukan sesuatu dulu. Mungkin kita memberikan sebuah target yang sedikit, yang tidak terlalu susah ya. Kadang-kadang anak frustasi juga Bu kalau kita memberikan sebuah target yang sangat tinggi betul. Juga sebetulnya tidak harus dalam bentuk materi yang kita berikan, tetapi kita peluk.
Nah, pelukan dari mamanya, pelukan dari papanya. Kamu hebat ya, hari ini sudah melakukan sesuatu. Itu juga salah satu. Iya, itu lebih mengena ya saya kira. Jadi tidak semua hal yang dilakukan oleh mereka anak-anak dapat hadiah dalam bentuk materi. Tapi bukan Seperti berarti itu. kita sebagai orang tua pelit, cuma kita Bukan, mendidik ya Bu ya, betul. ada saatnya. Iya, gitu. jadi dengan pelukan kita respon dengan positif apa yang sudah dilakukan, itu sangat membantu anak untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Ya, baik. Satu lagi SMS Bu, masih ada waktu di sini. Ibu Maria, 35 tahun nih, ada di sekitaran Lidah Kulon ya. Bagaimana caranya membuat anak ini bersemangat saat masuk sekolah di hari pertama? Nah, silakan Bu, Ya. Ibu Lana. Untuk membuat anak bersemangat saat masuk sekolah di hari pertama, ini saya nggak tahu ini Ibu siapa? Ibu Ibu Maria. Maria ini anaknya di usia berapa? Tapi Mungkin usia SD, SMP mungkin Ibu ya. oh SD SMP ya. Kalau untuk usia SD mungkin yang masih kelas kecil mungkin masih bawa bekal mungkin atau bawa bekal sendiri mungkin ya, bisa disiasati dengan membawakan bekal kesukaannya anak ini. Gitu. Kemudian atau dia meminta gitu, misalnya saya kalau ke sekolah mau minta bekal ini, gak apa-apa diturutin aja. Itu salah satu supaya anak bersemangat masuk sekolah. Kemudian kalau misalkan ada teman atau tetangga, teman gereja mungkin yang berada di sekolah yang sama, bisa jadi diajak bersama-sama atau sebagai salah satu penyemangat ya anak untuk ini. anak-anak Oh iya, ini. nanti aku akan bermain dengan dia, ya, seperti itu. Ya, baik Ibu. Kita sudah sampai di ujung perbincangan kita untuk pagi hari ini. Waktu kita sudah habis, tidak terasa ya Bu ya. Ya, mungkin ada kesimpulan yang ingin Bu Eti Siahaan sampaikan atau Ibu Lana buat kita semuanya di bagaimana mengatasi anak-anak kita ini agar tidak rewel. Namun Be People, buat Anda yang sudah ber-SMS seperti janji kami tadi bahwa kita akan memberikan tiga souvenir cantik buat Anda yang ber-SMS, nanti kita akan pilih. Namun Be People, untuk konsultasi lebih lanjut ya tentang hal ini, tentang bagaimana anak-anak kita mengatasi supaya tidak rewel dan selanjutnya Anda bisa menghubungi SMS melalui SMS atau WhatsApp ya Be People. Anda bisa catat di 0822 572 57022. Sekali lagi 0822 572 57022. Nanti di akhir perbincangan saya akan ulangi untuk SMS atau WhatsApp yang Bapak Ibu atau Be People bisa selanjutnya untuk berkomunikasi. Baik, silakan Bu Eti. Iya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk 1 jam ini, yang pertama adalah sebagai orang tua, mari kita tempatkan diri kita di posisi anak. Tidak memaksa, tetapi lebih memotivasi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ortu memahami kebutuhan anak. Jadi orang tua harus memahami posisi dan kebutuhan anak. Ada rasa takut, tidak nyaman dan sebagainya, itu harus dipahami sehingga orang tua tidak panik. Akhirnya marah-marah seperti itu. Yang ketiga, mempersiapkan mental anak bukan hanya dalam bentuk materi yang seperti tadi di pertanyaan-pertanyaan yang ada, sepatu atau diberikan apa seperti itu. Yang keempat, pentingnya kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Orang tua benar-benar berusaha untuk menyadari pentingnya sebagai pendukung untuk situasi yang dihadapi anak tersebut. Jadi kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting, didiskusikan saja, dikomunikasikan saja apa yang menjadi pergumulan orang tua. Dan yang terakhir, Mbak Wulan, memberi apresiasi kepada anak jika ia telah melakukan kewajibannya. Dan apresiasi ini jangan sampai kita lupa kalau kita sudah janji memberikan apresiasi. Harus ini, tepat Bu, ya? janji. Tapi apresiasi itu tidak harus dalam bentuk materi. Yang seperti saya bilang tadi, bisa dalam bentuk pujian, pelukan, seperti itu. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita berikan.
Iya, baik. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya. Ada Ibu Etisia Haan dan juga Ibu Lana Hindriani dari Dharma Mulia Christian School. Dan Bi People, mungkin untuk lebih jelas, Bi People bisa juga sharing langsung bersama ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin bisa konsultasi ke sekolah, boleh Bu ya? Boleh sekali. Iya, silakan mungkin bisa datang langsung ke Dharma Mulia Christian School. Bi People ada di Raya Dukuh Kupang Barat nomor 32 dan 50. Sekali lagi, Raya Dukuh Kupang Barat nomor 32 dan 50. Dan untuk line SMS atau WhatsApp yang Anda bisa hubungi untuk bisa berkonsultasi langsung, silakan bisa SMS atau WhatsApp di 0822 572 57022. Sekali lagi 0822 572 57022. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini Bu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih Mbak Memberkati. Ya, Bi People, untuk perbincangan kita bersama Dharma Mulia Christian School sampai di sini. Nanti akan ada program perbincangan kita yang lain bersama Dharma Mulia Christian School tentang program parenting yang tidak kalah pentingnya juga seperti hari ini perbincangan kita.